Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Dwi Wiliani dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah dan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Baik, yang pertama, lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan atau tagihan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus dan menawarkan secara luas berbagai jasa keuangan. Contohnya simpanan, kredit, proteksi, asuransi, penyediaan mekanisme pembayaran dan transfer dana. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga baik bank maupun non-bank yang memiliki semangat Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah mencakup semua aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan. Contohnya asuransi, pegadaian, reksadana, pasar modal, BPRS, dan BMT. Prinsip-prinsip dari lembaga keuangan syariah yaitu 1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. 2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Yang ketiga, mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. 4. Larangan menjalankan monopoli. 5. Bekerja sama dengan membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui peningkatan kualitas dan kuantitas usaha, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan penghasilan masyarakat banyak. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah yaitu 1. Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank seperti bank umum syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian lembaga keuangan syariah non-bank yaitu reksadana syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, koperasi syariah, modal ventura syariah. Yang kemudian selanjutnya yaitu BMT. BMT merupakan singkatan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi yaitu 1. Baitul Tamwil yaitu rumah pengembangan harta yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Yang kedua, Baitul Mal atau rumah harta yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah harta, mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Ciri-ciri dari BMT terbagi atas 2. Ciri-ciri utamanya yaitu 1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya. Yang kedua, bukan lembaga sosial, tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak. Yang ketiga, ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seseorang atau dari luar masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri khusus BMT yaitu staf karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tapi menjemput nasabah. Yang kedua, kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah staf yang terbatas karena sebagian staf bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah. Yang ketiga, BMT selalu mengadakan pengajian rutin dengan waktu yang ditentukan. Yang keempat, manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rima. Di sini saya akan menjelaskan bagian C dan D, yaitu di mana bagian C yaitu fungsi, peran, dan tujuan BMT. Adapun fungsi dan peran BMT yaitu mengidentifikasi,
memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya. Bagian B, meningkatkan kualitas SDI anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. Bagian C, menggalang dan mengobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Bagian D, menjadi perantara keuangan antara Agnia sebagai sohibul mal dengan Daufia sebagai mudarib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Adapun tujuan dari BMT yaitu 1. Sebagai lembaga resmi penyaluran zakat, infak, sedekah karena telah bergabung dengan Kementerian Basnas untuk menerima dan menyalurkan dana ZIS. Yang kedua, menggeser peranan rentenir dalam praktek ribawiyah. Yang ketiga, menjadi koperasi syariah sebagai alternatif lembaga keuangan umat. Yang keempat, menyelamatkan tabungan umat Islam khususnya dari ancaman riba, sekaligus menghindarkan mereka dari perbuatan maksiat. Yang kelima, penyediaan jasa pembiayaan, investasi, dan konsumtif. Keenam, sebagai lembaga pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan yang berbasis syariah. Yang ketujuh, sebagai amal zakat yang mengolah serta menyalurkan ziswaf yang dimana zakat, infak, sedekah, wakaf. Bagian D, penghimpunan dana BMT. Penghimpunan dana sebagai lembaga keuangan dana merupakan persoalan utama. Tanpa dana bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya, kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Selain itu juga untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.